arba'ina yauman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu ada 40 hari nutfah. Mohon maaf, sperma. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, kata Allah. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari nutfah amsyad, yang bau, yang menjijikkan. Mohon maaf. Kita ini semua diciptakan dari cair, sel telur, ovum, yang bau, betul. Terus habis itu karena mentang-mentang sudah jadi ketua Presma, jadi ketua BEM. Belum lagi sekolah kuliah ke Poltek bawa Alphard, enggak ada orang. Dulu belum punya Alphard biasa, bang, ke kakak tingkatnya. Sekali bawa Alphard, ini deh, susah dia mau. La ilaha illallah. Kalian tercipta dari, kata Rasulullah, 40 hari di perut, di rahim ibu, manusia itu tercipta. Makanya dalam bahasa Arab ada 12 bahasa Arab penciptaan manusia sampai berakhir. Yang pertama adalah 40 hari nutfah. Nutfah sperma. Dan nutfah ini tidak bisa diajak kerjasama. Ada kira-kira, kita akan adakan seminar kerjasama antara fakultas teknik elektro dengan sperma. Ada seperti itu? Tidak ada. Berarti penciptaan manusia sperma belum bisa diajak kerjasama. 40 hari setelah sperma, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Biar ilmiah. Makanya harus refleksi. Jadi saya harus sesuai. Refleksi berarti apa? Introspeksi kepada penciptaan kita. Setelah 40 hari baru summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Alaqatan, darah yang menempel. Kalau kalian tahu film Venom, do you know Venom movie? Dulu sebelum ada Venom yang dibintangi oleh Tom Hardy. Tom Hardy apa? Betul Tom Hardy. Harus tahu semua guys. Film tahu, kartun tahu, apalagi Leslar tahu semua lah. Apalagi Sambo, harus tahu. Susi gimana Susi? Siap mulia Susi. La ilaha illallah. Kuat Ma'ruf, Susi, RR Girizan. Asing itu aja sampai macam FTV tersanjung. Dulu ada tersanjung. Sampai 100 serial. Tak selesai. Pak Ustadz kemana-mana ceramahnya, biar nggak tegang aja. Jadi 40 hari sperma, 40 hari alaqah, nempel, darah yang menempel. Dulu Spider-Man 3, 2007. 2007 ada saya nonton dari, belum kenalan, saya orang Madura. Madura tahu kan? Dari tadi mungkin tak nampak kan, agak ganteng sedikit, mana ada orang Madura ganteng? Ada yang ganteng nih, asli Madura, saya tak bisa bahasa Jawa. Di Madura saya berangkat ke Malang, karena kebetulan di Unibro banyak kawan-kawan saya Presma. Jadi diongkosin, nonton film Spider-Man 3. Itu macam darah nempel-nempel kan. Sebelum Spider-Man itu masih siapa? Tobey Maguire yang startingnya. Tahu guys. Kalian masih umur berapa? 2007. 40 hari setelah sperma sel telur masuk ke rahim, ada 40 hari alaqah. Alaqah. Orang Arab nyebut alaq itu permen karet. Karena nempel. Jadi orang Arab nyebut permen karet alaq. Jadi kalau adik mahasiswa dan mahasiswi suka nempel, panggil aja mulai besok. Alaq. Kenapa kau panggil? Nempel Pak Ustadz kayak perangko katanya. La ilaha illallah. Bonceng nempel. Kemana-mana nempel. Sampai mahasiswa nempel aja kayak perangko. Haram, bukan mahramnya. Ini kan tugas Pak Ustadz katanya. Tugas guys, tapi jangan nempel-nempel. Jadi kalau ada yang nempel, sebut aja alaq. Alaq. Kenapa kau panggil? Alaq itu nempel. Jadi setelah sel telur 40 hari baru darah nempel ke dinding rahim. Wahai calon-calon ibu nanti akan merasakan. Setelah 40 hari alaq, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, jadi daging. Mudghah itu artinya segepal, segenggam, sesuap, begini. Daging di situ setelah sperma 40 hari, alaq darah yang nempel 40 hari baru jadi mudghah. Ini pun dari darah sampai mudghah semuanya belum bisa diajak kerjasama. Lalu kemudian dari mudghah fahalaqnal mudghata idhaman. Kemudian Allah ciptakan dari segumpal, sekepal, sesuap daging itu Allah ciptakan tumbukan idham, tulang. Tulang dalam rahim. Ada tulang di luar rahim Pak Ustadz apa? Tulang Hasibuan, tulang Siregar, tulang Nasution, macam-macam. Ada di sini. Insyaallah tabarakallah. Ada ya? Nah, itu kalau di luar rahim, kalau di rahim idham. Fakasaunal idhama lahman. Lalu kemudian idham ini, biar ilmiah. Idham ini dibungkus lagi dengan lahman daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu disitulah Allah ciptakan bentuk manusia pertama.
Jadi kalau yang pertama kan tidak ada tangan, barulah muncul tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, itulah penciptaan yang baik. Allah adalah pencipta yang baik. Setelah dari daging tumbuh tulang, tulang dibungkus lagi dengan daging, keluarlah jari-jari, keluarlah hidung, keluarlah mata, keluar kuping. Itu disebut dengan bahasa Arabnya janin. Apa? Janin, jim, non. Artinya apa Pak Ustadz? Jannatun. Apa jannatun? Sorga. Atau jinnun. Jinnun itu tasdid. Kalau tasdid berarti nonnya 2. Jin, jannatun, jinan, janin. Artinya tak nampak. Janin itu artinya tak nampak. Kenapa tak nampak? Fi dzulumatin salas. Yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Karena janin di dalam rahim ibu dibungkus ada 3 lapis. Karena dia tak nampak. Satu lapisan pertama disebut dengan namanya kulit rahim. Lapisan yang kedua namanya disebut dengan kulit plasenta. Lapisan yang ketiga disebut dengan vernix caseosa. Meskipun bukan jurusan dokter harus tahu guys. Ini penting. Betul? Anak pemuda harus begitu. Jangan dibaca yang novel aja. Novel yang dibaca hujan. Terelia. Akhirnya sekali hujan senang nikmati hujan. Tak kerja-kerja. Apalagi Trelia itu. Pak Ustadz baca. Kalau mau banyak wawasan, sering baca. Apapun baca. Yang penting bacanya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan baca yang bisa menjauhkan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian setelah jadi janin karena tak nampak dilapisi 3 lapis. Fi dzulumatin tsalas. Ini baru berapa? Nutfah, alaqah, mudghah, idham, janin. Sudah fase kelima. Dari fase kelima masuk ke fase keenam disebut dengan sobiyun. Sobi ini kalau bahasa Indonesianya balita. Bayi di bawah, umur di bawah 5 tahun. Sobiyun tak bisa juga diajak kerjasama. Anak bayi umur 2 tahun, 3 tahun diajak ke masjid. Nak, kamu di sini. Ayah mau sholat ke depan. Meskipun iya, kata anak si umur 3 tahun. Tak bisa diajak ke sama. Lalu berangkat dia ke ayahnya gendong. Kita pun ngomong, jangan bising-bising. Dia pun jawab, itu anak bayi, sobiyun. Bukan bayi, sobiyun namanya. Anak di bawah umur 5 tahun, di bawah umur 5 tahun. Baru setelah dari sobi, masuk ke fase ke-8 namanya mumayyiz. 6, 7. Mumayyiz sudah tahu bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Itu di atas 5 tahun. Dia sudah tahu, ini jijik, ini tak bagus, ini bau, ini harum. Sudah tahu. Lalu dari mumayyiz jadi amrod. Amrod ini sekitar SMA. SMA itu sudah mulai tumbuh kumis, bulu kucing, bulu ketek sudah mulai tumbuh. Jadi kalau masih baru tumbuh berarti amrod namanya. Umur berapa Pak Ustaz? 30, bukan amrod lagi lah. Cuma karena lambat aja bulunya tumbuh. Saya tak sebut bulu-bulu yang lain. Amrod. Setelah amrod baru masuk ke fase 9 namanya syabab, pemuda. Itu maksudnya. Ini Pak Ustaz ceramahnya kok lama kali nyampainya. Syabab. Sabab inilah baru bisa diajak kerja sah. Karena dari fase 1 sampai ke 9 yang paling produktif diajak kerja sama siapa? Syabab. Ada lagu Arab dulu. Ya sabab, yalla. Ada tuh lagu Arab. Kalau nggak salah dulu itu. Tahun 2015 kalau nggak salah. Syabab. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kok jadi bahasa Inggris? Farj, jim, jaji, jubaj. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, ya ma'syarab, kumpulan para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di antara kalian yang sudah mampu menikah, nikahlah. Bukan berarti Rasulullah cepat-cepat nikah. Fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu marriage itu akan bisa agaddu lil basar, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan, kehormatan. Artinya apa? Syabab ini ada ulama mengatakan 40 tahun paling tinggi. Ada yang mengatakan ulama sampai 50 tahun. Berarti kalau sampai 50 tahun, bapak ini masuk pemuda juga. Saya lahir, tak apa-apa, bukan rahasia. 19HT. Berapa? Berapa anak? Berapa anak? Berapa dek? Ingat anak-anak di sekolah?
1980, 1980. Sekarang 2022, berarti 42, berarti 40 tahun, 42 tahun. Tapi kalau ditengok dari muka macam semester 7 masih. Bagi yang positif aja, bagi yang benci, oh, sok-sok kali. Tengoklah jenggotnya katanya. Kalau saya berarti ikut ulama yang satu, masuk ke pemuda juga. Kata Rasulullah SAW, langsung ke fase, selesaikan fasenya. Fase berikutnya adalah fase ke-10. Fase ke-10 itu adalah setelah syabab, namanya kubulah. Di antara umur 50 tahun ke 60 tahun. Tua, tapi tak terlalu tua. Kalau bahasa sekarang namanya, umur segitu lagi lucu-lucunya. Betul tak sih? Yang bayi atau yang tua? Bung Bagas. Umur segitu memang lagi lucu-lucunya. Kalau ada anggota dewan, ternyata ketahuan selingkuh sama ini. Padahal bininya 2. Kemarin pas Pampres, lagi viral di Bali. Yang jaga G20. Sudahlah punya anak 2, pas Pampres, gibah juga nih. Jangan Pak Ustaz, lanjutin. Gibah pula. Kubulah antara 50 sampai 60 tahun. Baru setelah 60 tahun sampai ke atas itu namanya syuyukhah. Yang ke-11. Fase ke-11 namanya syuyukhah. Sudah tua kali renta. Setelah syuyukhah baru namanya mayat. The game is over. Kalau British, the game is over. Water. British. Tapi kalau American, battle. Water. Harus tahu guys. Jadi, kalau saya dipanggil Syekh, tak mau saya. Karena itu terlalu tua, 60 ke atas. Berarti ada berapa? Ada 12. Dalam bahasa Arab, proses penciptaan manusia, kita mesti harus flashback. Dari siapa kita lahir? Dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, idham, janin, lalu kemudian sobi, mumayyiz, amrod, syabab, kubulah, suyuhah, mayat. The game is over. Sudah selesai. Nah, dari proses ini siapa yang produktif adalah kalian semua. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan ada negara sedang sakit, didatengin para pakar. Negara ini akan bisa pulih ekonominya kalau orang-orangnya harus sarjana ekonomi. Tapi ternyata setelah datang sarjana ekonomi, negara makin hancur karena